Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Eh, Selamat malam. Saya Tri Arianto Putra dari mata kuliah Arsitektur 4 ingin membawakan presentasi redesign bangunan kantor kelurahan oleh dosen pengampu Pak Dedi Hendarto Subagio. Objek perancangan, salah satu fasilitas umum pemerintahan kantor kelurahan, memiliki peranan yang cukup signifikan dalam mewadai aktivitas sosial masyarakat. Berdasarkan hasil analisa kantor kelurahan Kenari yang berlokasi di Jalan Jamrut nomor 14 Kenari, Jakarta Pusat, memiliki fungsi yang menyelenggarakan tugas pemerintahan, pemberdayaan dan pelayanan masyarakat, serta ketentraman dan ketertiban umum, serta lingkungan hidup. Kantor Kelurahan Kenari saat ini mengalami beberapa permasalahan seperti kurangnya tertata area parkir pengelola dan pengunjungan yang tertata mengakibatkan parkir sembarangan atau parkir di area trotoar jalan. Hal ini tentu tidak nyaman bagi penghuni dan pengunjung yang akan melakukan aktivitas di area tersebut. Maka solusi dari permasalahan adalah meredesain ulang bangunan kantor Kelurahan Kenari sesuai ketentuan yang berlaku, supaya bangunan ini menjadi bangunan yang nyaman bagi pengelola dan pengunjung untuk melakukan aktivitas. Adapun beberapa alur pikir dari perancangan tersebut, yaitu analisa fisik, kemudian dianalisa non-fisik, dan menuju ke desain. Di analisa fisik itu ada faktor dari lingkungan, kontur, utilitas, vegetasi, sirkulasi, pintu masuk, view kebisingan manusia dan budaya, angin, curah hujan, dan lintasan matahari. Dan kemudian di analisa non-fisik itu adalah peraturan daerah setempat seperti KDB, KLB, KDH sampai di GSB. Dan terakhir kita merujuk kepada desain. Baik, ini adalah analisa lingkungan makro dan mikro. Di sebelah kiri adalah peta DKI Jakarta, dan kemudian ini ada peta Kecamatan Senen, dan kemudian ini adalah peta Kelurahan Kenari. Dan ini adalah analisa ukuran tapak dengan lebar 22.225 dan panjang 22.405 dan lebar jalan 4.000. Maka luas area dari bangunan kantor kelurahan ini adalah 497,988 meter persegi. Ketentuan peraturan daerah, tapak terpilih berada di Jalan Jamrut Kenari, Kecamatan Senen, Jakarta Pusat. Adapun RT RW dari daerah tersebut Jakarta Pusat menurut Perda DKI nomor 1 tahun 2014 diantara lain. Nomor 1 adalah KDB, koefisien dasar bangunan, 60% dari luas bangunan tersebut. Maka yang didapatkan hasil ada 298,792 meter persegi. Dan kemudian di KLB, koefisien lantai bangunan ada 1,2%. 1,2% dikali luas area tersebut sama dengan 5 atau 6 lantai. Kemudian di KDH ada koefisien dasar bangunan, koefisien dasar hijau itu di 30%, 30% dikali luas area tersebut adalah 149,396 meter persegi. Kemudian adalah GSB, adalah garis padan bangunan 2 meter dengan asumsi garis padan jalan 4 meter. Berikut adalah analisa kontur dan kondisi tapak existing. Pada analisa kontur pada saat existing relatif tidak terlalu curam atau ekstrim pada level tanah tertentu. Untuk memberi tanggapan terhadap tapak, ada beberapa area yang akan dilakukan fill atau pengurungan tanah kembali. Berikut adalah analisa utilitas, kondisi tapak existing, jalur utilitas atau air kotor, jalur utilitas atau listrik. Jalur air kotor pada tapak existing terdapat di depan site. Jalur air bersih pada tapak menggunakan saluran PDAM. Jaluran listrik pada site terdapat tiang listrik dari PLN. Tanggapan terhadap tapak di gambar tersebut adalah jalur air kotor diarahkan ke saluran air yang sudah ada pada tapak. Jalur air bersih yang berasal dari PDAM ditampung di dalam toren kemudian dialirkan ke dalam bangunan. Kemudian
Yang ketiga adalah listrik yang berasal dari tiang PLN yang dibuat panel listrik untuk menyesuaikan dengan kebutuhan pada bangunan. Yang adalah vegetasi. Kondisi pada tapak existing adalah pada tapak terdapat beberapa vegetasi yang sudah ada namun belum cukup untuk memaksimalkan fungsi dari vegetasi terhadap bangunan. Tanggapan terhadap tapak adalah dilakukannya penanaman vegetasi baru seperti pepohonan vegetasi dapat mempengaruhi iklim mikro pada suatu kawasan. Pohon yang besar dapat mereduksi radiasi matahari dan menciptakan kenyamanan pada siang hari yang terik. Vegetasi juga digunakan untuk menahan angin yang berlebihan. Lanjut ke analisa sirkulasi. Kondisi tapak existing bisa kita lihat, dan adapun saya memberi tanggapan terhadap tapak speed bump untuk diberikannya speed bump untuk jalur kendaraan supaya mengurangi kecepatan kendaraan saat akan memasuki area site, menambahkan jalur pedestrian yang akan memasuki area site. Kemudian adalah analisa pintu masuk. Maka kita lihat site yang berlokasi di area satu jalan, ada site, ada point A, B, dan C. Dan saya pun memberikan tanggapan terhadap tapak dengan pencapaian keamanan kemudahan di poin A itu 90, poin B itu 70, dan C itu 80. Untuk keamanannya di poin A itu 80, dan B 80, dan C 70. Kemudahan itu di poin A 80, poin B 60, dan poin C itu di 70. Kesimpulan terbesar terdapat di titik A. Nilai titik A itu adalah 250, di B itu 210, dan C 220. Maka bisa dibuatkan satu pintu masuk dan satu pintu keluar supaya terdapat aksesibilitas yang efektif. Analisa view dari tapak. View dari tapak yang baik terdapat di area timur dan selatan site yang langsung menuju ke luar site, sedangkan area barat berbatasan dengan bangunan lain. Tanggapan terhadap tapak apa memaksimalkan bukaan yang berasal dari arah timur dan selatan. Kondisi tapak existing adalah view ke dalam tapak hanya dapat terdapat di area timur dan selatan site, sedangkan area barat terdapat dengan bangunan lain. Maka tanggapan terhadap tapak memaksimalkan bentuk kulit bangunan atau fasad yang terdapat di area utara, timur, dan selatan site. Ini adalah analisa kebisingan. Kondisi tapak terhadap existing adalah pada terdapat sumber kebisingan rendah pada kebisingan tinggi. Tanggapan terhadap tapak adalah dilakukan penanaman pohon atau vegetasi untuk meredam kebisingan. Ini adalah analisa manusia dan budaya. Kondisi tapak existing site terdapat di wilayah Jakarta Pusat. Jakarta Pusat sendiri memiliki budaya, yaitu budaya Betawi. Tanggapan terhadap tapak dan melakukan sosialisasi kepada masyarakat setempat. Untuk konsep perencanaan arsitektur bisa dengan pendekatan arsitektur budaya, namun dengan mendapatkan analisa yang sudah dibuat bisa melakukan pendekatan arsitektur selain arsitektur budaya. Begitu adalah analisa angin. Kondisi tapak existing. Pada tapak angin yang berhembus kuat berasal dari daerah yang menuju ke timur, barat menuju ke timur. Tanggapan terhadap tapak ialah dilakukan cross ventilation dan penambahan vegetasi untuk memaksimalkan angin yang berembus ke dalam bangunan. Analisa curah hujan. Kondisi tapak di existing bisa kita lihat curah hujan yang ada di sekitar dari arah timur dan barat pada bagian tapak tersebut. Maka tanggapan terhadap tapak adalah curah hujan di tapak pada bulan Oktober 2023 sangat rendah, yaitu 20-50 mm menurut BMKG. Kemudian adalah analisa lintas matahari. Kondisi tapak existing pada tapak matahari bergerak dari timur menuju ke barat. Terus tanggapan terhadap tapak adalah dilakukan shading atau kanopi beton pada bangunan untuk menghalau sinar matahari yang masuk ke dalam bangunan. Penambahan fasad juga berfungsi sebagai penahan matahari. Ini adalah tampak di sebelah samping kanan.
Pemberian ornamen fasad dengan wood plank atau board atau PVC board dengan jenis kayu mengambil konsep alami atau nature. Konsep bangunan tersebut dibuat dengan tema tropis. Tampak di samping kiri, pemberian jendela yang tidak terlalu masif adalah konsep dari bangunan tersebut. Pemberian warna pada bangunan tersebut agar terlihat lebih elegan dan sederhana. Ini adalah ruang interior RTSP atau yang biasa disebut dengan ruang terpadu satu pintu. Berikut ini adalah kelompok konversi dari penghuni tempat kantor kelurahan Kenari. Untuk di area parkir, saya membagi beberapa kelompok. Itu adalah ruang konversi publik, ruang konversi semi publik, dan ruang konversi servis, dan ruang konversi private. Maka di ruang konversi publik ada 3, itu area parkir, toilet, lobby dengan kapasitas 30 orang. Untuk toilet 2, ada pria dan wanita plus wastafel. Kemudian lobby ada 1. Untuk sifat ruang di sini adalah bising, konversinya adalah 9, dan toilet itu ada 2, dan lobby itu ada di 10. Maka total ruang konversi adalah 277,5 meter persegi. Lanjut. Ini adalah pendekatan aktivitas kelurahan. Yang pertama adalah Pak Lurah. Untuk kegiatan parkir, untuk Lurah kegiatannya adalah parkir, pengordesian penyelenggaraan pemerintah di wilayah kelurahan, kemudian istirahat, bersantai, dan makan, menggunakan toilet, dan pulang. Kemudian dari sekretaris kelurahan, dari parkir, melaksanakan penyusunan rencana kegiatan tahunan, melaksanakan supervisi, monitoring, dan evaluasi pelaksanaan kegiatan, menyusun rencana dalam kebutuhan anggaran, menggunakan toilet, istirahat, dan pulang, dan sebagainya. Berikut adalah kegiatan utama dari kelurahan. Di ruang lurah memiliki sofa dengan ukuran 1,6 meter dan lebar 2 meter. Ini 1 unit. Makan akas adalah 0,75 meter dikali 0,5 meter. Itu ada 2 unit. Kemudian ada lemari 0,6 dikali 1,5 meter, 1 unit. Meja TV 0,9 meter dikali 0,75 meter, 1 unit. Kursi 0,5 kali 0,8 meter, 1 unit. Maka jumlah untuk ruang di area lurah adalah 5,925 dengan flow area 200%, sama dengan dari 11,85 meter persegi, dengan total untuk ruang lurah adalah 17,775 meter persegi. Ini adalah beberapa pendekatan ruang terhadap bangunan, dan ini adalah denah dari kantor kelurahan Kenari. Di lantai 1, di lantai 2, di lantai tipikal atau 3, 4, dan 5. Ini adalah interior dari kantor kelurahan Kenari, lantai 1 dan 2. Kemudian lantai tipikal bisa disebut adalah 3, 4, dan 5. Ini adalah beberapa potongan B, D, dan C. Baik, terima kasih atas presentasi saya. Berikut adalah animasi dari bangunan kantor.